Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang sekarang lagi nonton channel saya. Sebelumnya saya minta maaf ya karena saya sekarang lagi ada di tempat kerja saya teman-teman. Jadi saya harus menggunakan masker ya biar tidak tertular corona. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang melemahnya nilai harga rupiah. Nah di sini ada 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kenapa teman-teman TKI nanti akan gembira ketika nilai harga rupiah itu turun. Nah yang kedua, apa efek sampingnya bagi warga negara Indonesia. Nah langsung saja pada poin yang pertama. Jadi begini teman-teman, jadi ilustrasinya itu ketika nilai harga rupiah itu rendah, ketika membeli dolar ya teman-teman, misalkan $1 itu 18.000 gitu ya. Nah di situ akan terjadi nilai plusnya itu uang yang akan kita kirimkan akan lebih banyak. Contoh, pada bulan Mei kita kirim uang sebanyak 2000 rial. Nah pada saat itu kurs rupiah 3000 dari rial ke rupiah itu 3750 teman-teman. Nah, di situ nanti saya kirim 2000 akan menjadi 7 juta setengah lah seperti itu teman-teman. Nah, pada saat rupiah anjlok atau turun lah seperti itu, maka nilai tukarnya akan semakin tinggi. Misalkan 1 rialnya menjadi 4000, jadi ketika kita kirim 2000 rial nanti nyampe di Indonesia menjadi 8 juta teman-teman, seperti itu. Nah tapi ketika nilai tukarnya itu banyak, di situ juga akan berdampak pada warga Indonesia semua. Ini lanjut ke poin yang kedua teman-teman. Jadi semua bahan pangan akan naik teman-teman, seperti itu, karena nilai harganya itu menurun sudah, seperti itu. Contoh tempe dan tahu saja nanti itu akan naik karena bahan bakunya, misalkan kedelai seperti itu. Jadi yang pertamanya itu 500.000 1 kuintal menjadi 700.000. Jadi disitulah nanti akan terjadi kenaikan harga pada tempe dan tahu teman-teman. Yang kedua yaitu pada BBM yang non subsidi. Nah bagi pengguna BBM yang non subsidi, maka di situ akan terjadi kenaikan. Nah itu yang tidak diinginkan teman-teman. Yang ketiga itu bunga. Nah di sini berhubungan dengan bunga bank, maka yang dirugikan adalah nasabah atau pengguna bank, seperti itu. Karena kenapa? Pada saat terjadi penurunan nilai harga rupiah, maka Bank Indonesia akan meregulasi. Regulasi ini adalah kompensasinya agar perekonomian Indonesia itu stabil. Nah maka bunga akan naik meskipun hanya beberapa persen, tapi yang namanya bunga seperti itu teman-teman nanti akan berdampak pada nasabah. Berapa nasabah yang nanti akan mengalami masalah kenaikan bunga seperti itu. Nah yang keempat itu teman-teman akan berdampak pada pekerja. Nah ini bisa jadi parah teman-teman bagi teman-teman yang sedang bekerja di Indonesia. Nah misalkan kerja di suatu perusahaan yang banyak mengimpor barang dalam hal produksi ya teman-teman. Ketika mau memproduksi suatu barang, nah bahan bakunya itu impor ke luar negeri, maka di situ akan terjadi kenaikan harga. Nah ketika bahan impornya itu atau bahan bakunya itu naik, maka produksinya akan semakin menurun karena harganya mahal teman-teman. Nah di situ ketika harga produksi sudah mahal, maka peminatnya akan menurun. Ketika peminat turun, maka pemasukan tidak ada. Bukan tidak ada, tapi sedikit lah, seperti itu teman-teman. Maka yang rugi nanti perusahaan. Nah ketika perusahaan rugi, maka yang dirugikan adalah yang kerja teman-teman. Nah yang kerja nanti bisa terjadi penurunan gaji atau pemotongan gaji. Yang kedua bisa di PHK, entah itu PHK 1-1 atau PHK massal ya teman-teman. Nah itu yang tidak diinginkan oleh warga Indonesia, seperti itu, ketika terjadi penurunan harga rupiah itu sendiri, seperti itu.
syukur-syukur lah, alhamdulillah kalau nilai harga rupiah itu naik, meskipun nanti akan berdampak sebaliknya pada teman-teman TKI seperti itu ya. Karena ketika kita kirim uang saat rupiah itu naik teman-teman, jadi nilai nominal kirimnya itu akan lebih sedikit. Ketika kita kirim uang atau kita beli rupiah, nah di situ akan berperan penting. Kita beli rupiah, kita transfer uang. Nah di situ kita butuh lah seperti itu ya, bahwa kita butuh rupiah seperti itu. Nah, nilai kebutuhan kita itu akan menaikkan harga rupiah seperti itu. Nuker uang itu ya kebutuhan teman-teman, karena kita tidak bisa bertransaksi dengan uang luar seperti itu ya. Jadi cara transfer atau kirim uang itu adalah hal yang terbagus bagi menaikkan harga rupiah seperti itu teman-teman. Nah begitulah cerita singkatnya teman-teman. Jika kalian suka silahkan like, share, dan komentar di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.